Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di analisa mingguan kita pada hari ini. Kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita akan menganalisa pasar dari tanggal 8 sampai tanggal 12 nanti. Kita sudah lalui masa-masa yang sangat menegangkan pada minggu kemarin, dan kita sudah melewati masa di mana emas XAU USD mencapai ketinggian yang sangat dramatis. Dramatis. Ya. Oke rekan trader. Kita akan memasuki analisa mingguan, dan seperti biasa rekan trader, analisa ini kita akan melihat bersama-sama, dan kita juga akan melihat bagaimana keadaan yang terjadi pada minggu kemarin sebelum kita melangkah minggu depan. Oke rekan trader, bagaimanakah keadaan pasar pada minggu kemarin? Kita akan lihat bersama-sama di platform. Kalau kita lihat di platform, keadaan pasar ini sangat luar biasa, rekan trader semuanya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat di indeks dolar Amerika bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa pada indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika menutup minggu ini dalam posisi yang tidak terlalu menguntungkan. Kita lihat minggu ini sempat naik pada hari Senin sampai di 104.891, tapi akhirnya dia turun lagi hari Jumat, walaupun di hari Jumat kemarin sempat naik di posisi 104.054. Bagaimanakah untuk minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan dari USD yang Jepang pada minggu yang lalu. Kita lihat bahwa data yang terkait ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang optimis menempatkan bagaimana pasar ini dalam posisi yang sangat sulit. Kita lihat juga bagaimana inflasi zona Eropa semakin menurun pada bulan Maret, membuka jalan bagi penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa. Inilah yang menjadi alasan rekan trader semuanya, bagaimana euro ini dia mengcounter dolar dan dia naik sampai posisi yang sangat luar biasa di 1.08768. Apakah minggu depan dia bisa naik lagi? Segala sesuatu masih bisa. Dan untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas untuk pound sterling mencapai rebound dari posisi yang terendah selama 7 minggu terhadap dolar Amerika. Dan pemulihan pound sterling angkel saham dolar ini memudar menjelang data inflasi dikeluarkan ya. Kita akan lihat data inflasi pada minggu ini. Dan kita lihat bahwa kemungkinan pound sterling ini masih bisa mencapai nilai yang tertinggi lagi. Walaupun kita lihat di hari Senin dia jatuh sampai di 1.25317, Selasa, Rabu, Kamis sampai puncak tertinggi, walaupun kemudian dia jatuh dan ditutup pada hari Jumat, tapi pound sterling diprediksikan masih memiliki kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Bagaimana ke emas? Nah, ini dia. Emas melewati sejarah yang sangat luar biasa. Mulai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dia turun. Tapi non-farm yang dikeluarkan membuat emas hanya tergelitik, sedikit mengalami pelemahan. Tapi setelah itu dia terbang tinggi dan dia sempat menyentuh level paling tertinggi di 2329. Kita lihat 2230 sebenarnya ya. Kita lihat bahwa ini adalah ketinggian yang sangat luar biasa dalam sejarah peremasan di dunia. Dan bagaimanakah? Kita lihat USD yen Jepang. USD yen Jepang masih seperti biasa. 3 minggu berturut-turut dia masih on off. Naik turun, tidak jelas arahnya. Dan ini sangat wajar. Kita akan lihat bagaimana ke dalam minggu depan. Oke rekan trader. Bagaimanakah semua ini dari sisi fundamental rekan trader semuanya? Dari sisi fundamental rekan trader bisa lihat bahwa minggu kemarin bagaimana kalender ekonomi yang dikeluarkan sangat luar biasa, dimulai dari hari Senin. USD indeks manajer pembelian PMI di mana sempat memukul dolar Amerika ya.
Begitupun juga hari Selasa, rekan trader bisa lihat bagaimana lowongan pekerjaan JOLTS mengalami pelemahan sampai 8,756 ya. Hari Rabu rekan trader bisa lihat ada sedikit angin segar, perubahan tenaga kerja non pertanian ADB yang bisa membuat pergerakan dolar oke. Tapi rekan trader lihat hari Kamis klaim pengangguran awal mengalami pelemahan. Bukan pelemahan sih, dia mengalami penguatan. Pengangguran makin bertambah 221.000 ya. Ini membuat tekanan terhadap dolar Amerika dan rekan trader lihat ditutup hari Jumat. Walaupun tenaga non pertanian sangat luar biasa, tapi dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa juga terhadap terhadap dolar Amerika. Nah, ini dia data-datanya. Bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan, Bapak Ibu semuanya, data yang paling penting yang akan kita lihat bersama-sama. Kita tahu bahwa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu tidak terlalu ada. Itu juga ditunjang dengan liburan Idul Fitri, pasar tidak terlalu banyak bergerak. Ya, kita lihat nanti di hari Rabu, ya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, pasar sudah mulai bergerak. Mulai dari New Zealand, keputusan tingkat inflasi, disambung 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, IHK atau data inflasi dikeluarkan. Ini harap diperhatikan. Ini bisa menjadi faktor bagaimana dolar Amerika ini, apakah dia bisa naik lagi atau dia turun lagi. Ini harap diperhatikan. 19.30 ini data yang sangat penting. Ya. Dan ada juga keputusan tingkat inflasi dari Kanada. Hari Kamis kita lihat di tengah libur Idul Fitri, tapi berita masih ada terus karena hari Kamis dini hari akan ada rapat FOMC. Ini hati-hati rekan trader. Tingkat suku bunga ini akan ditentukan di sini apakah masih tetap stay atau ada kecenderungan hawkish di sana. Kita akan lihat bersama-sama. Karena hari Kamis ini sangat banyak nih, padat. Belum lagi klaim pengangguran awal di mana minggu kemarin 221. Apakah klaim pengangguran dalam minggu ini bisa mengalami pelemahan? Kita akan lihat bersama-sama. Dan di hari Jumat kita lihat bahwa PDB dari Inggris dan data inflasi dari Jerman harap diperhatikan oleh kita semuanya, terutama hari Rabu dan hari Kamis. Itu Rabu permulaannya kita masuk di gelombang-gelombang besar di lautan masa Lembo dan turun lanjut terus hari Kamis. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu trader semuanya untuk minggu depan? Untuk minggu depan kita akan lihat bersama-sama bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi untuk minggu depan ya. Kita akan lihat bersama-sama. Kita mulai dari dolar Amerika. Dari sisi dolar Amerika rekan trader, saya bisa lihat bahwa dolar Amerika ini menurut analisa saya mengawali minggu ini masih punya peluang mengalami pelemahan. Dan saya bilang hati-hati apabila nanti hari Rabu dan hari Kamis itu paling krusial di sana. Saya bisa bilang masih punya peluang mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai di level 102.996. Tapi kalaupun ketinggian paling maksimal menurut analisa saya, dia itu naik sampai level ketinggian maksimal di 104.726. Itu udah paling tinggi sebenarnya. Tapi secara garis besar kan trader, dia ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Oleh karena itu harap diperhatikan untuk indeks dolar Amerika pada minggu depan. Ya rekan trader semuanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Dalam pemahaman saya, euro angkel saham dolar untuk minggu depan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan. Dan saya bisa memprediksikan bahwa penguatan yang paling tertinggi bisa saja terjadi sampai di level
1.09 dia kembali lagi ke 1.09 ya. 1.09465. Dan paling terendah itu di posisi 1.07237. Nah, di sini. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada euro angkel saham dolar minggu depan. Bagaimana ke pound sterling? Pound sterling, rekan trader, saya masih bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan. Kita akan lihat, tapi selalu akan ada juga peluang pelemahan di sini. Saya bisa bilang bahwa peluang penguatan yang paling luar biasa kalau akan terjadi itu sampai di level 1.27364. Nah, di sini rekan trader ya. Di sini. Nah, tapi peluang pelemahan juga sangat besar dan dia bisa turun sampai di 1.25543. Nah, ini dia. Dari posisi sini sampai di posisi sini. Ini menurut analisa saya. Ini peluang yang paling besar akan terjadi pada pound sterling. Selanjutnya gold. Nah, ini dia. Gold ini paling asik nih. Gold rekan trader ya. Mari kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold. Gold ini menurut analisa saya untuk minggu depan dia masih punya peluang naik lagi tapi tidak terlalu tinggi lagi. Ya. Menurut saya ketinggian paling maksimal itu mungkin saja bisa terjadi sampai di 2392. Tapi saya bisa bilang bahwa hati-hati pelemahan ini bisa terjadi. Ya, hati-hati sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya, ini dia yang paling tertinggi ya. Hati-hati pelemahan ini bisa terjadi, tapi pelemahan bisa terjadi pada gold ini. Saya bisa bilang bahwa pelemahan bisa turun sampai di level paling terendah di 2241 dan dia keluar dari zona 2250. Ya. Jadi saya bisa bilang sebenarnya ketinggian paling maksimal itu untuk gold ini menurut saya terlalu tinggi juga sebenarnya. Tapi ya saya pikir gold ini bisa punya peluang. Dia itu menurut analisa saya dia akan kembali lagi bergerak di antara 2300 sampai 2250 untuk minggu depan. Dan peluang pelemahan terhadap gold ini akan terjadi pada hari Rabu dini hari dan hari Kamis. Itu peluangnya sangat besar karena akan terjadi non-farm payroll yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, untuk USD Yen Jepang saya bisa bilang bahwa USD Yen Jepang ini dia masih punya, ya dia masih datar-datar aja sebenarnya. Dan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar USD Yen Jepang ini dia akan mengalami pelemahan. Dia akan mengalami pelemahan dan kalaupun pergerakan dia, ya saya bisa bilang bahwa dia akan selalu bergerak sama seperti minggu yang lalu antara 152.377 sampai level paling terendah itu kembali lagi seperti minggu lalu di posisi 150.346. Jadi dia bergerak di range seperti yang terjadi pada minggu sebelumnya. Oke. Rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.